Oke, mari kita mulai. Wah, ini ada lagi yang gabung. Ya, berarti hari ini ada dua kelas ya, JWEA dan JXEA ya. Kita ada dua kelompok hari ini. Filenya sudah terima semua? File mesti pegang semua? Yang kemarin? File soal? File yang mana, Pak? Yang ini. Sebentar, soalnya saya buka dulu ya. Yang kemarin masih saya save, Pak. Masih ya, Bu ya? Masih. Yang ini? Iya, masih. Oke, ada yang tidak terima file ini? Semua sudah pegang ya? Ya, ini buat latihan, teman-teman. Nah, nanti di ujian pastinya soalnya pilihan ganda gitu ya. Ujian kita pilihan ganda. Ada juga satu soal kalau tidak salah menulis paragraf gitu ya. Nah, nanti untuk pilihan ganda teman-teman akan ya memahami kembali ya materi-materi yang sudah kita bahas, mulai dari fungsi bahasa, arti bahasa, kemudian sejarah bahasa Indonesia, penggunaan POEB khususnya ya, tanda baca, kemudian penggunaan kata baku khususnya. Nah, ini yang paling sering mungkin salah gitu ya, karena kebiasaan. Waktu saya cek tugas mandiri Anda, ada juga yang masih terbiasa menggunakan beberapa kata tidak baku ya, misalkan sekedar. Nah, mungkin kita sering menggunakan kata sekedar gitu ya. Kemudian panutan. Nah, itu masih sering muncul, teman-teman. Nah, ini nanti mungkin kita bisa perbaiki lagi ya. Oke, baik. Itu sekedar review aja. Nah, sekarang kita mulai pemanasan. Kemarin kita sudah bahas ya, Bu Hesti ya, sama siapa lagi kemarin ya? Saya sudah keliling kampung kemarin. Siapa masih ingat nih? Nah, jadi sebelum kita masuk ke sini, kita pertemuan pertama akan mempelajari diksi ya, masih ingat ya? Kalau diksi itu kita mempelajari sinonim, antonim, kemudian ada pasangan kata idiomatik. Nah, ini juga penting ya. Ada masih ingat nggak pasangan kata idiomatik yang sering dipakai? Siapa masih ingat? Misalkan antara, pasangannya apa? Antara titik-titik dan titik-titik gitu ya. Tidak titik-titik, tetapi titik-titik gitu ya. Kemudian baik titik-titik maupun titik-titik gitu ya. Nah, itu pasangan kata ya. Nah, tentunya kita jangan sampai terbalik ya penggunaan kata-kata ini. Nah, kemudian itu pertemuan pertama kita diksi ya. Ada penggunaan kata pasangan kata idiomatik, kata berimbuhan juga jangan lupa ya. Memengaruhi, nah ini sering juga salah tulis kadang-kadang. Terus mentaati, menaati, nah ini sering salah kaprah. Mengampanyekan, itu peluluhan ya dalam diksi kita. Nah, kemudian di pertemuan kedua kita belajar kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu kalau di diksi itu kan ada 7 ya, ada 7 hal lah minimal harus kita kuasai ya, mulai dari sinonim, antonim, konotasi, denotasi, pasangan kata idiomatik, peluluhan kata gitu ya. Kemudian perubahan makna kata gitu ya. Nah, kemudian di diksi di kalimat efektif ada 6. Ada misalnya kemarin kita udah bahas tuh, ada 6 jari apa aja. Apa prinsip kalimat efektif? Good morning. Utuh ya, Pak. Utuh ya, yang pertama harus utuh ya. Kalau nggak utuh repot ya. Habis utuh? Sejajar ya. Terus? Hemat ya. Use fohe cerlo. Siapa masih ingat? Fokus ya. Terus? Cerdas. Hemat, cermat, dan logis. Ya, itu prinsip dasar ya. Utuh, sejajar, fokus, hemat, cermat, dan logis. Ada 6. Itu prinsip dasar. Utuh artinya apa? Subjek, predikat, objek. Ya, komposisinya ini ya, minimal ada subjek dan predikat. Itu disebut kalimat sederhana. Kalau dia punya objek dan keterangan disebut kalimat utuh gitu ya. Itu disebut dengan keutuhan. Kemudian yang kedua sejajar. Apa makna sejajar? Masih ingat nggak kemarin? Saya berikan beberapa contoh kemarin ya. Sejajar itu seperti apa? Misalkan seperti ini. Apa Bu Hesti? Masih ingat nggak? Ya, yang kemarin kayak kita sedang minum kopi, susu, teh. Ya, betul. Misalkan Bu Hesti berbuka puasa dengan kue, memakan kue, roti, dan susu. Nah, itu kan tidak sejajar ya. Ada 2 makanan, 1 minuman gitu ya. Itu yang tidak sejajar. Jadi harus kita sejajar itu artinya konsisten bentuk katanya gitu ya. Kalau jenisnya apa ya pakai aja jenis yang sama. Contoh lain apa? Masih ingat nggak? Misalkan pemerintah
mengurangi tingkat kemiskinan dan keterbelakangan. Nah, itu kan menggunakan pembuat yang sama ya. Kemudian ada lagi, masih ingat kesejajaran, prinsip kesejajaran. Misalkan kalau kita menulis skripsi itu kan ada langkah-langkahnya ya. Pertama kita harus mengumpulkan data gitu ya. Terus kita mengolah data dan menganalisis data ya. Nah, itu kalau kita buat dalam sebuah kalimat, langkah penting dalam penulisan skripsi meliputi yang pertama apa? Mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisisnya. Nah, itu kata-kata kerja itu sama semua itu ya. Jadi disebut sejajar. Awalan semua gitu ya. Mengambil data, mengolah data dan menganalisis gitu ya. Itu prinsip kesejajaran. Kemudian yang ketiga apa? Utuh, sejajar. Yang ketiga, fokus. Fokus artinya apa? Masih ingat nggak, Bu? Artinya jelas ya Pak, tidak ambigu gitu. Kalau fokus itu ingat aja kamera. Kalau kita tekan tombol fokus, fokusnya ke satu titik. Ingat aja ya. Enggak, subjeknya nggak dua gitu ya Pak. Betul. Ingat aja tombol fokus di kamera ya. Hanya satu subjeknya atau satu predikatnya atau satu objeknya. Contohnya apa? Masih ingat kemarin? Misalkan Bu Vivi kami persilakan maju. Itu fokus nggak? Kenapa nggak, Bu? Bu Vivi silahkan maju, karena ada Bu Vivi dan kami. Betul, karena ada dua subjek di situ ya, Bu Vivi atau kami. Nah, itu nggak boleh, itu nggak fokus maksudnya ya. Oke, jadi diganti aja Bu Vivi disilakan maju. Oke ya, itu 3. Yang keempat apa syaratnya? Prinsip keempat, utuh, sejajar, fokus, hemat. Oke, hemat. Hemat artinya tidak bertele-tele ya. Misalkan Bu Vivi memakai baju berwarna putih misalkan. Itu hemat atau enggak? Enggak hemat. Kenapa? Kenapa tidak hemat? Nah, karena ada kata berwarna dan ada kata putih ya. Itu kan menunjukkan hal yang sama gitu ya. Itu boros maksudnya. Jadi sebut saja Bu Vivi memakai baju putih, selesai ya. Tidak perlu lagi menggunakan kata berwarna putih. Itu prinsip kehematan. Berikutnya prinsip kecermatan. Masih ingat? Cermat artinya tidak. Ya, pagi. Ya, selamat pagi. Apa prinsip kecermatan? Masih ingat? Cermat itu artinya tidak multitafsir, gitu ya. Multitafsir. Ya. Contoh yang multitafsir seperti apa? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa beri contoh nggak? Budi baru datang. Budi baru datang. Ya. Itu maksudnya apa, Bu? Kalau ditanya apa maksudnya kalimat itu? Itu kalimat bukan ya? Ya, itu kalimat ya. Budi itu subjek. Kalimat tapi nggak lengkap ya Pak ya? Nggak lengkap dan nggak formal, nggak baku juga ya. Oke. Misalkan gini contohnya ya. Misalkan bukan Olivia ya. Guru baru memasuki ruangan kelas, misalkan. Guru baru memasuki ruangan kelas. Ada 5 kata ya. Coba dicerna dulu ya kalimat itu. Maknanya apa ya? Guru baru memasuki ruangan kelas. Maknanya apa buat Anda? Apa penafsiran Anda? Barusan memasuki kelas. Ada yang mengatakan barusan gurunya memasuki ruangan kelas. Ada yang lain? Guru baru, Pak. Ada yang mengatakan guru baru yang memasuki ruangan kelas. Nah, ini ambigu ya. Ada 2 penafsiran. Nah, ini harus ditekankan mana yang mau dipakai. Jadi, kita bisa mengatakan guru baru itu memasuki ruangan kelas, gitu ya. Atau guru itu baru memasuki ruangan kelas. Jadi, itu yang harus kita tekankan dalam prinsip kecermatan. Yang terakhir apa? Kelogisan. Ya, logis. Apa arti logis? Masuk akal. Masuk akal atau rasional ya. Oke. Ada nggak contoh kalimat yang tidak logis yang sering Anda dengar? Misalkan kalau kita ke pesta gitu ya, waktu dan tempat kami persilakan. Itu logis nggak kira-kira? Nah, itu contoh yang harusnya kita hindari gitu ya. Karena yang disilakan itu kan orang misalnya ya. Kan Olivia disilakan ke depan, Olivia disilakan maju. Nah, itu prinsip logisan gitu ya. Oke, itu untuk merefresh dulu ya. Jadi kita punya pemahaman yang sama. Apa prinsip pertama tadi? Utuh. Terus? Fokus. Sejajar. Sejajar. Fokus. Fokus.
hemat, cermat, hemat, logis. Oke, saya buat singkatan kemarin, akronimnya. Use Vohecerlo. No, saya ketik. Ya, itu bukan mantra ya, itu akronim kita lah untuk kalimat efektif. Utuh, sejajar, fokus, hemat, cermat, logis. Ingat saja prinsipnya. Nah, kalau di paragraf, itu prinsip kita ada 5 ya. Jadi diksi 7, prinsipnya minimal. Kemudian di kalimat efektif 6. Kemudian di paragraf itu ada 5. Kalau di paragraf itu akronimnya Sapaturukon. Teman-teman masih ingat ya. 1, padu, tuntas, runtut, konsisten. Nah, itu kalau di paragraf. Ya, itu untuk menu pembuka kita. Nah, sekarang kita masuk ke menu utama kita. Ya, ada yang mau coba nggak? Nomor 1. Kita ini aja ya, relax saja. Karena hari Minggu ini. Nomor 1, siapa mau coba? Kalau salah dapat diskon, tenang aja. Ini mumpung lebaran nih, ayo. Dalam suasana lebaran dapat diskon, ayo. Siapa mau coba silakan. Nomor 1, saya beri contoh ya. Presiden lantik 5 orang duta besar. Apa prinsip pertama tadi? Utuh, oke. Apa arti utuh? Punya subjek, punya predikat minimal ya. Oke. Ada nggak subjek kalimat ini? Ada. Apa subjeknya? Presiden. Oke, presiden. Apa predikatnya? Melantik, Pak. Melantik. Harusnya melantik, karena di diksi itu kan harus ada kata baku yang mempunyai imbuhan. Ya, kata kerja itu punya imbuhan. Itu ciri bentuk baku dari sebuah kata ya. Jadi presiden melantik 5 orang duta besar. Oke, itu prinsip kedua ya. Prinsip pertama utuh. Oke. Prinsip kedua tadi apa? Prinsip kalimat efektif yang kedua utuh, sejajar ya. Sejajar. Kalimat ini sudah sejajar? Sudah, karena tidak ada sebenarnya bentuk katanya tidak sejajar ya. Oke, yang ketiga apa? Prinsip kalimat efektif ketiga? Fokus. Kalimat ini sudah fokus belum? Ada subjeknya lebih dari satu atau predikatnya lebih dari satu? Kalau tidak ada berarti aman. Ya. Oke, kita lewat tiga syarat. Yang keempat apa? Syarat kalimat efektif keempat? Hemat. Kalimat ini hemat nggak? Boros nggak? Boros. Kenapa boros, Bu? Udah duta besar tapi ada orang, Pak. Iya, betul. Ya, duta besar itu orang ya. Betul. Jadi kata apa yang harus dibuang? Orang. Oke. Jadi kita ganti menjadi presiden melantik 5 duta besar. Ya, melantik 5 duta besar. Ya. Oke ya, ada mau tanya? Cukup jelas ya. Nah, nomor 2, ayo silakan. Yang mau silakan coba dipilih. Saya anak. Nomor 2. Meluncurkan, Pak. Ya, meluncurkan. Nomor 3. Melarikan diri. Melarikan, ya betul. Nomor 4. Mengemukakan. Mengemukakan, oke. Nomor 5. Mengelirukan. Oke. Sehingga Merugikan. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? 5 soal pertama menu pembuka kita. Jelas ya? Kalau jelas, kalau tidak jelas interupsi saja ya. Nomor 6. Nah, ini coba ingat prinsip pertama keutuhan. Kalimat ini sudah utuh atau belum? Apa subjeknya? Ini belum, Pak. Belum. Coba Bu Hesti. Menurut Ibu, selera Ibu seperti apa? Coba kalimat ini mau dibuat seperti apa? Kemarin kebetulan sudah ngerjain dengan kelompok. Kita buat saya dibantu oleh para dosen dalam menyusun laporan. Jadi subjeknya saya. Saya ya. Oke, saya ganti ya. Dalam penyusunan laporan. Ini ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Ya, yang penting subjeknya ada ya. Saya, predikatnya ini. Oleh siapa? Ini para objek semua ya. Oleh para dosen. Keterangannya apa? Dalam penyusunan laporan. Ya. Berarti sudah utuh ya. Wah, itu dapat bonus Shopee Bu. Ya, terima kasih. Ya. Ini. Oh,
Nanti jangan lupa disiram Bu ya. Nanam pohon kan hari ini? Iya, Pak. Oh, nanam. Oh ya. Oke. Nomor 7. Subjeknya ada nggak? Ada. Oke, masyarakat. Terus predikatnya apa ya? Mengubah. Mengubah. Harusnya mengubah bukan merubah ya. Tuh. Nah, ini yang sering salah tulis juga nih, sering salah pakai. Mengubah kebiasaan begitu. Ini harus dapatnya boros sebenarnya. Harus apa? Mengubah. Ya, harus mengubah gitu ya. Oke, nomor 8. Subjeknya ada? Ada. Ada, apa subjeknya? Tiap warga negara. Oke, apa predikatnya? Berjuang. Berjuang ya, ini harusnya berjuang ya. Terus objeknya ada? Ada. Apa? Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Nah, ini harusnya ada kata keterangan yang hilang. Untuk melawan. Oh, Ya, ini yang kurang kemarin ya. Untuk melawan. Karena ini keterangan ya. Tapi kalimat ini nggak ada objeknya gitu ya. Dia ada subjek, predikat, keterangannya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan bentuk apa tadi? Masih ingat? Sejajar. Kesejajaran ya. Kemiskinan. Ini kan menggunakan ke-an ya, imbuhannya. Oke, nomor 9. Siapa mau coba? Kalau benar saya siram Shopee-nya. Nomor 9. Mana si Ayu? Ayu, masih latihan Ayu? Wah, Ayu. Udah berapa ronde nih Ayu latihan? Nomor 9 siapa mau coba? Olive coba Olive. Ya Pak, maaf Pak. Ya. Wah, Olive lagi jalan pagi ya. Pak, Ayu Pak. Oh, Ayu. Sorry, Ayu. Sorry Yuk. Pak, maaf Pak. Ya, Ayu dulu. Nomor 9 yuk. Gimana Ayu? Pendapatmu yuk. Para ilmuwan dan berbagai bidang telah sepakat kerjasama internasional. Subjeknya apa? Ilmuwan. Para ilmuwan. Ilmuwan. Nulisnya bagaimana? Seperti ilmiawan atau ilmuwan? Tunggu Pak. Ya, tunggu. Kita tunggu ya. Dari Bali nih. Seperti ini? Pakai W ya Pak? Betul, oke. Terus Ilmuwan. apa lagi? Apalagi yang perlu diperbaiki? Kerjasama tuh jadi, kerjasama tuh pisah ya Pak? Setuju nggak teman-teman? Tunggu. Apa predikatnya? Ayo, silakan masih ingat. Kemarin yang sudah dibahas. Apa predikat kalimat ini? Kerjasama tuh pisah Pak? Ya, itu benar berarti ya. Yang Terus, belum baku kata kerjanya. Apa kata kerja? sepakat ya? Ya, harusnya apa? Menyepakati. Menyepakati. Ya, bukan Para ilmuwan berbagai bidang mensepakati ya. telah menyepakati kerjasama. Oh ya. Oke, Oke. Pak. Ya, terima kasih. Selamat Ya, Pak, latihan. makasih, Pak. Ya, Pak, makasih, Pak. Nomor 10. Olive, mau coba Olive? Ya, boleh Pak. Ya, boleh ya. Apa? Ya. Selera Anda mau seperti apa kalimat ini? Subjeknya rohaniwan. Para rohaniwan. Nah, oke. Subjeknya para rohaniwan. Apa jadinya? Para rohaniwan diperlukan peranan aktif untuk membina mental generasi muda. Peranan aktifnya dalam Membina mental generasi muda. Ya. Oke. Seperti ini ya. Ada yang lain menunya? Ada seleranya berbeda? Ya, yang penting apapun kalimat itu tidak boleh mengubah makna, itu pertama ya. Yang kedua, subjeknya harus ada, predikatnya ada, objeknya ada gitu ya. Predikat dan subjek itu harus ada minimal ya. Kebetulan di kalimat ini ada objek dan keterangannya. Oke, terima kasih Olive. Nomor 11. Bagus mungkin. Mana nih suara aja. Bagus, Rebecca mungkin. Ernie, Janet. Nomor berapa Pak? Maaf. Nomor 11. Beberapa hal penting
ditelorkan oleh pertemuan tahunan tersebut. Ya, subjeknya apa, Rebecca? Beberapa hal penting. Oke, kalau itu subjeknya berarti beberapa hal penting. Terus ini kita tulis ya, beberapa hal penting. Ditelorkan uh, oleh pertemuan tahunan tersebut. ya, mungkin dalam pertemuan tahunan tersebut. Ya. Coba kita lihat, yang lain setuju nggak? Ditolorkan ya, Pak. Harusnya apa? Ditolorkan. Mengeluarkan, Pak. Ditelurkan harusnya ya. Ini ya, baku ya. Telur atau telur yang baku? Telur. Telur yang baku, telur. Nah, kalau diganti ini dengan dihasilkan boleh nggak? Dihasilkan. Bisa, Pak. Boleh juga ya. Kan kita belajar diksi itu ada sinonimnya ya, ingat ya. Ya, ini salah satu contoh jawaban yang boleh dipakai dan benar ya. Oke, nomor 12, siapa mau coba? Nomor 12. Kata apa yang harus diganti? Menyicil jadi mencicil, Pak. Ya, mencicil. Oke. Oke ya, subjek ada, predikat ada, keterangan ada. Oke, nomor 13. Menaati. Menaati. Wah, ini kemarin nggak ikut nih kayaknya. Nomor 14. Penerjemah. Penerjemah. Menerjemahkan. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Nomor 15. Mengesahkan. Mengesahkan. Oh ya, salah. Oke, ada lagi? Quorum tuh quorum. Ya, quorum ya, Pak. Quorum ya, oke. Betul. Nomor 16. Berkonduite itu saya ganti kemarin sama grup memiliki, Pak. Jadi memiliki konduite. Ya, itu bentuk pandangannya sama aja sebenarnya, Bu ya. Iya. Kalau kita mau efektifkan sama ya, berkonduite. Pertanyaan saya, konduite itu sudah baku atau belum? Baku. Baku, oke. Berarti udah benar ya? Iya. Oke. Konduite itu apa artinya? Berperilaku patuh gitu ya terhadap peraturan atau tata tertib. Nah, yang aneh adalah kata ini, teman-teman. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa saya highlight kuning? Mengecek data, tidak perlu data-data. No. Ada yang tahu? Data saja kan? Iya, data saja. Kenapa, Bu? Kenapa data saja cukup? Karena karyawan sudah banyak yang bekerja. Data karyawan double ya? Karena data itu sudah bentuk plural, bentuk jamak. Ya, jadi data itu sudah bentuk jamak gitu ya. Jadi tidak perlu ditulis lagi data-data gitu ya. Itu alasannya. Apa bentuk tunggalnya, Pak? Datum. Kalau Bapak Ibu pernah dengar datum ya, itu bentuk tunggal dari data. Ya. Ya, ini sering salah kaprah juga nih dalam penggunaan kita. Oke. Nomor 17. Apa yang perlu diperbaiki? Ijazah, Pak. Ijazahnya kenapa? Pakai Z ya. Pakai Z ya, oke. Terus? Apakah ini perlu? Ijazah itu dipegang oleh lulusan atau bukan? Ijazah pasti dipegang lulusan enggak? Ya. Ya, oke ya. Oke. Terus apa lagi yang perlu diganti? Ayo. Coba cari di kamus. Ini baku nggak tolak ukur nih? Kata tolak ukurnya baku atau tidak? Tolok ya, Pak. Iya, betul sekali. Yang baku itu harusnya. Ini yang baku. Jangan pernah menggunakan tolak ukur itu tidak baku ya. Yang baku itu tolak ukur. Ya, oke. Oke, berikutnya ada lagi yang salah di kalimat ini? Coba lihat pasangan kata idiomatik tidak apa pasangannya harusnya? Melainkan.
Harusnya tidak titik-titik apa Tidak. pasangannya? Kalau bukan pasangannya melainkan. Kalau baik pasangannya maupun. Antara pasangannya dan. Kalau tidak pasangannya kata apa? Ada mungkin ya Pak. Hah? Apa Bu? Tetapi ya Pak. Tetapi. Iya, betul. Ya. Ya, ini salah satu contoh menganalisis kombinasi antara kalimat efektif dan diksi, ya. Jadi kita harus cek baik-baik. Oke, sampai sini sudah bingung atau sudah paham? Ya, ya. Kalau sudah bingung, pegangan saja ya. Ya, silakan dipegang. Yang terdekat aja. Ya, kita lanjut. Nomor 18. Siapa mau coba? Kalau benar, saya siram sopinya. Yuk. Kata apa yang harusnya baku di dalam contoh ini? Memproklamirkan, Pak. Harusnya Memproklamasikan. memproklamasikan. Oke. Nomor 19. Sertifikat jadi sertifikat ya Pak. Ya, betul. Ini Pak, saya kemarin mau nanya, karena kebetulan lagi Ya. ngomong sertifikat. Kalau di SHM itu kan tulisannya juga sertifikat tuh Pak. Iya, Makanya saya betul. agak ragu, kok dia baku, padahal kalau saya cek KBBI yang benar sertifikat. Itu Iya. saya katanya dia kesalahan cetak sehingga ditulisnya apa gimana ya Pak? Wah, ini pertanyaan klasik. Ada batu juga. Ya, ini sering ditanyakan Bu. Setiap kelas saya, Bu. Pak, ini saya mengurus tanah, Pak. Ini yang baku tuh sertifikat atau sertifikat gitu. Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, siapa bisa bantu jawab? Kalau bisa bantu jawab, saya kasih ini tambahan poin. Sertifikat pakai F kan, Pak? Sertifikat pakai F. Kalau bentuk di dalam kamus KBBI ya. Pertanyaan Bu Hesti, kalau saya mengurus SHM, itu kan ditulis Bu ya, sertifikat. Benar Bu ya? Bukan sertifikat. Betul. Ada yang tahu nggak mengapa ditulis sertifikat? Itu pertanyaannya. Mungkin Karena itu karena kata memang serapan. pemerintahannya nggak ngerti bahasa baku kali, Pak. Apakah benar demikian? Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, terima kasih. Kita tampung dulu ya. Atau itu kata serapan, Pak, dari bahasa asing. Ah, bukan. Itu kalau serapan, ya ada unsur serapannya di situ ya, dari bahasa Inggris ya pasti ya. Selain itu teman-teman, ada yang pernah baca nggak? Kenapa itu tulis sertifikat Pak, bukan sertifikat? Ya, saya sempat browsing-browsing cuma nemu bahwa memang salah cetak, jadi diterusin aja. Sebenarnya itu bukan salah cetak, Bu Hesti. Oh. Sebenarnya itu bukan salah cetak, tapi itu didefinisikan dalam peraturan pemerintah kita, Bu. Makanya itu tidak boleh diganti. Oke. Itu alasannya ya. Coba nanti Bapak Ibu browsing, Bapak Ibu cari. Ada peraturan pemerintah yang mengatakan mengapa penulisan harus sertifikat. Itu ada undang-undangnya, ada peraturannya. Karena didefinisikan di peraturan itulah, kita tidak boleh mengubahnya menjadi sertifikat. Itu alasannya, gitu ya. Jadi kalau ditanya, Pak, kenapa sertifikat di SHM itu sertifikat? Ya karena ada peraturan yang mengatur definisi tentang kata itu, gitu ya. Bukan menurut KBBI kita. Itu alasannya, Bu. Itu semoga menjawab ya penasaran selama ini. Ya, yang penting sertifikatnya ada, Bu ya. Ya. Oke, kita balik ke soal ini. Nomor 19, kata apa yang harus diganti supaya tepat? Subjeknya apa kalimat ini? Ada nggak? Subjeknya apa? Bagi peserta. Peserta yang terlambat. Iya, ini. Subjeknya ini ya, predikatnya ini ya, mendapatkan. Tidak akan mendapatkan kalimat negatifnya ya. Oke. Nomor 20. Mencampur adukan itu ya Pak. Kenapa? Kenapa itu nih? Tetap harusnya dipisah atau digabung itu Pak? Ya, pertanyaan bagus lagi. Siapa bisa jawab? Pertanyaan Bu Erni. Mencampur adukan itu kenapa digabung atau harus dipisah? Anda setuju yang mana? Digabung, Pak. Gabung. Kenapa? Kenapa, Bu? Double K. Ya, double K. Campur aduk. Jadi kalau ada dua kata, campur aduk itu kan dua kata ya.
dia dikasih imbuhan Bu ya. Imbuhan itu awalan dan akhiran. Itu imbuhan maksudnya ya. Imbuhan itu ada 3, awalan, akhiran, dan sisipan sebenarnya ya. Getar tambah sisipan jadi gemetar. Itu contohnya. Gegar tambah sisipan jadi gelegar. Itu contohnya ya. Gerlap tambah jadi gemerlap. Itu sisipan. Jadi imbuhan itu ada 3 jenis intinya dia, awalan, sisipan, dan akhiran. Nah, di sini contoh ini hanya awalan dan akhiran saja. Kenapa dikasih double K, pertanyaan saya? Ada yang tahu nggak? Karena aduk itu kan sudah ya, punya ini ya. Ya, karena dalam bahasa Indonesia yang kita kenal tuh awalan untuk kasus ini ya, mencampur adukan tuh mekan yang dipakai. Jelas ya? Iya. Jelas ya? Iya, Pak. Mencampur adukan, ya mekan yang dipakai ya. Iya. Oke, itu alasannya. Nah, kebalikannya dengan nomor 21 nih. Bukan kecocokan, tapi Cocok. kean. Jadi imbuhannya itu kean. Jadi kecocokan. Bukan kekan. Tidak ada imbuhan kekan. Itu aja. Gitu ya. Oke. Pak, maaf, yang nomor 20 Ya. tadi, itu kan ada dia seorang karyawan. Apakah ini masuk, kalau saya sih kemarin seorangnya tuh saya hapus gitu, karena karyawan pasti ada seseorang gitu. Jadi kita karyawan yang baik gitu. Itu bisa juga nggak, Pak? Nah, gini Bu, kalau di dalam bahasa itu kan jumlah menentukan gitu ya, satu atau banyak gitu ya, singular atau plural gitu ya, tunggal atau jamak. Nah, kalau disebutkan satu, berarti jumlahnya harus sama nih Bu, tidak boleh mengubah makna. Kalau kita ubah, orang akan menjadi bingung, ini jumlahnya berapa gitu ya. Walaupun kita paham sebenarnya, itu yang ditunjuk itu adalah karyawan gitu ya. Tapi tetap kita melihat jumlahnya berapa yang diminta. Itu kan sudah jelas gitu ya. Kalau seorang ya berarti hanya menjelaskan satu dulu nih. Gitu ya. Kecuali soalnya mengatakan semua karyawan, nah berarti harus ditulis semua karyawan. Gitu. Kita berbicara jumlah aja Bu ya. Keterangan jumlah aja sebenarnya. Baik, Pak. Itu aja. Oke. Ya, berikutnya 22. Siapa mau coba? Siapa mau coba? Menasehati jadi menasihati. Iya, menasihati itu ya. Ini sering salah tulis kadang-kadang ya. Menasihati. Ada lagi? Tunarungunya digabung. Tunarungu digabung. Ada lagi? Tunadaksanya juga. Oke. Ya. Ini alasannya sudah jelas ya. Oke. Jadi menasihati itu diganti kata bakunya tunarungu dan tunadaksa itu pedoman kita ya dalam KBBI. Pasangan kata ini harus dirangkai ya. Tunarungu dan tunadaksa. Oke. Lanjut 23. Mereka harus memenuhi persyaratan administrasi sebelum menandatangani surat kesepakatan. Pak, tadi 22. Pak, tadi 22 itu menasihati pengurus yayasan yang mengurus, Pak, apa enggak ke ini, Pak? Enggak hemat, Pak. Mau diganti apa, Bu? Ide Ibu apa? Kalau mau diganti apa? Pengurus yayasan yang mengurus tunarungu dan tunadaksa. Apa ya gantinya? Kok double? Kayaknya nggak hemat gitu. Gitu ya maksudnya. Cari sinonimnya apa? Mengurus atau mengelola gitu? Bagaimana? Petugas yayasan. Petugas ya, mungkin ya petugas, benar ya, pengurus petugas. Yayasan petugas ya. Oke. Ya, bentuk sinonimnya ya. Ya oke. Boleh juga. Atau pengelola mungkin ya. Pengelola juga boleh ya. Pengelola, pengurus ya. Pengelola, petugas yayasan mengurus ya, ini mungkin lebih baik ya. Ya terima kasih ya Bu Vivi. Nah ini berarti ujiannya bisa lebih baik ini nanti ya. Tidak ada masalah nih. Sudah mulai terbiasa. Nomor 23 kita lihat. Mereka harus memenuhi persyaratan administrasi sebelum menandatangani surat kesepakatan. Menandatanganinya gabung ya Pak? Kenapa ya? Ya, karena dia punya dua suku kata gitu ya. Dia mempunyai dua kata yang harus dirangkai bila diberi imbuhan me dan i gitu ya.
salah saja. Apakah ada yang lain? Persyaratannya mungkin ya Pak ya? Harusnya apa? Pakai IG itu ya mungkin. Iya, betul. Betul, Bu. Bukan mungkin lagi, Bu. Harus ya. Ya, oke. Ada lagi? Sudah utuh belum ini? Sudah utuh ya. Subjek ada, predikat ada, objek ada. Dia sudah sejajar, sudah. Ini bentuknya sejajar ya. Me sama me. Oke. Sudah logis? Sudah. Oke ya. Jadi itu prinsip dasar tadi ya, 6 hal itu. Nomor 24, coba. Mengantre, Pak. Oke, yang pertama mengantre. Ada lagi? Sekadar, Pak, itu sekedar. Sekadar, oke. Ada lagi? Beraktivitas pakai V ya, Pak. Pakai V, oke. Ada lagi? Peduli. 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 Ada lagi? Tidak hanya sekedar tuh kayak terlalu banyak ya, Pak. Hanya dan sekedarnya. Harusnya apa? Masyarakat tidak sekadar mengantre kereta sebelum beraktivitas, namun harus peduli dengan protokol kesehatan. Ya, tidak sekadar mengantre, terus apalagi harus diganti? Pasangan katanya apa? Tetapi. Tetapi, letaknya di mana? Tetapinya Namun ya. Namun Pak. Iya, namun. Iya. Oke, ada lagi? Wah, ini banyak ini ya, kombinasinya. Semoga soal ujian tidak sebanyak ini nanti ya, kombinasinya. Ya. Oke, sudah ya. Masyarakat tidak sekadar mengantre kereta sebelum beraktivitas, tetapi harus peduli dengan protokol kesehatan. Ya. 25. Kata apa harus diganti? Nggak pakai H ya Pak ya? Iya, betul. Merapikan. Ya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Sehingga supaya ya, agar mudah dibaca. Ya, mudah dibaca. Oke. Sama maknanya ya. Tidak mengubah makna. Oke. Lanjut, 26. Nah, ini sudah dibahas kemarin nih. Ada masih ingat nggak? Ya. Siapa masih ingat? Kata apa yang harus diganti? Pemukiman jadi permukiman, Pak. Betul sekali. 100. Dapat koin, Bu. Tempat tinggal di permukiman yang tenang dan nyaman. Apa bedanya pemukiman dengan permukiman? Permukiman itu memang tempat tinggalnya ya Pak, satu lokasi. Kalau pemukiman itu apa, konsep gitu ya, atau proses ya, proses membuat orang bertempat tinggal, yaitu pemukiman ya. Oke. Ada lagi? Coba kita lihat. Ini sudah baku belum? Atau menempati, tinggal diganti menempati ya Pak. Menempati. Kalau menempati kalimatnya seperti apa? Penduduk menempati di pemukiman. Nggak tepat juga ya Pak ya. Kalau saya ganti misalkan menempati ya, harusnya kalimatnya jadi apa? Seperti ini bisa ya? Coba dicek. Penduduk menempati pemukiman. Oh iya. Bisa ya? Maknanya tidak berubah ya? Ya. Iya, bisa Pak. Ini lebih baku saja konsepnya ya. Ya. Oke, 27. Kata apa yang tidak baku? presentasi. Harusnya apa? Presentasi. Presentasi, setuju? Presentase, Pak. Ya, persentase ya, bukan presentasi ya. Oke, ada lagi? Tidak ada. Oke. SPOK sudah ya. Sudah memenuhi semua ya. Nomor 28.
Nah, kata membahas ini dalam bahasa Indonesia langsung diikuti dengan objek. Jadi tidak perlu menggunakan kata Tentang. Itu prinsipnya ya. Oke. Nomor 29, para penonton. Mengantre, betul. Oke. Nomor 30. Mengesahkan. Nomor 30. 30. Bapak Adam Malik menduduki Menteri Luar Negeri dalam kabinet tersebut. Menduduki. Aneh nggak? Menjabat. Menjabat. Menjabat harusnya. Sebagai ya. Oke. 31. Mengimbau. 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 Oke, mengimbau. Betul. 32. Geladi bersih. Geladi. Oke. Geladi. 33. Nah, ini kebalikannya tadi nih. Lawannya. Pemukiman. Pemukiman. Ya, oke. Oke. Udah cukup banyak ya. 34. Nah, ini Bu Hesti udah bahas sih kemarin di timnya ya. Mesti kan nggak, Bu? Disambung, Pak, mempertanggungjawabkan. Yes, betul. Terus ada lagi, Bu? Kalau tidak ada, ke 35. Udah, Pak, kemarin. Udah. Ya, ini apa, Bu? Masih ingat nggak? Kata apa yang hilang? Sesuai dengan ya, itu pasangannya ya. Oke. Terus 36. Kata Terdiri. apa? Terdiri atas. Oke. 37. Nah, ini kalau kita belajar PWB, Bali Bogornya diganti kecil, Pak, huruf depan. Iya. Alasannya apa, Bu? Dia bukan tempat ya, Pak, tapi Ya. makanan. Dia bukan unsur geografis, tetapi nama jenis ya. Itu alasannya. 38. Nah, ini hati-hati nih, sering menjebak. 38. Coba lihat. Apa yang aneh dengan kalimat ini? Kalau kelompok kami kemarin, Pak, 9 jamnya kami hapus. Jadi para dosen bekerja setiap hari dari jam 9 sampai jam 17. Karena itu 8 jam, dia tulis 9 jam. Iya, betul. Harusnya 8 jam, Bu. Iya. 8 jam. 8 jam. Terus ada lagi yang perlu diganti? Aneh nggak kata ini? Diganti pukul ya, Pak ya? Betul ya. Pukul 9 sampai pukul 17 ya. Ya, betul. Lanjut ya. 39. 3 mahasiswa ya, orang. Nah, ini nggak boleh di depan. Kata masing-masing tidak boleh diikuti objek. Ingat ya, teman-teman. Ini harus diganti. Terus ini. Sudah ini ya. Sangat efektif ya. Subjek ada, predikat ada, objek ada. Oke. 40. Menteri Luar Negerinya L sama M-nya kecil ya, Pak, karena nggak ada nama? Atau kalau jabatan kapital nggak di PWB kita? Kapital. Kapital jabatan ya, oke. Yang perlu dilihat ini teman-teman. Berbagai negara, jadi cukup negara saja, Pak. Ya. Nggak pakai negara-negara. Ini boleh 2 pilihan ya. Yang pertama boleh berbagai negara, gitu ya. Negara. Yang ini dibuang, atau kata berbagainya dibuang. Boleh dipilih saja ya. Siap. Pilih salah satu. Oke, 41. Ada kata ini dan kata ini. Menurut Anda hemat nggak? Nah, silakan Anda pakai salah satu saja ya. Mau pakai yang atas atau yang bawah gitu ya. Misalkan seperti ini. Oke. 42. Nah, kata apa yang bisa dihemat? Itu saling, Pak. Ya, kata saling ini dengan kata ini. Anda mau pakai yang mana? Ya, silakan pilih salah satu ya.
Mau saling menukar atau tukar menukar, maksudnya itu. Silakan pilih salah satu ya. Oke, kalau Anda mau pakai yang ini, saling menukar. Nah, ini bisa diterima ya, berterima. Oke, 43. Bapak menonton pertandingan sepak bola antara Arsenal, pasangan kata ini apa? Dan. Yes. Tuh, 44. Bapak Sunato mengajarkan kami bahasa Indonesia. Apa bedanya mengajarkan dan mengajari? Ayo. Kita ingat lagi, guru bahasa Indonesia di SD, SMP, SMA, wajahnya seperti apa? Apa bedanya mengajarkan dan mengajari? Kalau mengajarkan itu mengajarkan apa? Kalau mengajari itu mengajari siapa? Itu bedanya ya. Nah, kalau di sini mengajarkan apa? Harusnya objek ya. Bahasa Indonesia gitu. Bahasanya seperti ini. B-nya kecil ya. Pelajaran Bapak, pelajaran bahasa Indonesia. Iya, karena di sini kata mengajarkan tuh yang diajarkan tuh biasanya pelajaran ya. Gitu ya. Ya. Oke. Kalau mau diganti mengajari boleh nggak Pak? Ya boleh saja. Bapak Sunato mengajari kami. Misalkan apa? Mengajari kami pelajaran bahasa Indonesia ya. Mengajari kami bahasa Indonesia. Oke, 45. Coba kita lihat. Pencuri tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Baik, titik-titik. Nah, pasangannya apa? Pasangan kata baik apa? Antara dan. Tidak, tetapi bukan, melainkan baik. Pasangannya apa? Masih ingat tadi? Oleh antara saya dan Anda. Baik ini maupun itu. Tidak ini, tetapi itu. Baik ini, titik-titik itu. Apa pasangannya? Maupun. Yes. Itu ya. Nomor 46. Nah, ini sering muncul nih teman-teman. Saya baca di tugas mandiri keempat itu, banyak yang membuat kalimat itu seperti ini nih. Sudah titik, dilanjutkan kata sehingga, atau kata dan, untuk. Wah, ini harus diperbaiki ya. Kalau enggak, nanti kalimat itu jadi kepotong gitu ya. Tidak ada induk kalimatnya kadang-kadang. Kalimat terpotong jadinya. Nah, kalau ada pengguna seperti ini, Anda tidak perlu gunakan titik tadi ya. Sehingga kalimatnya jelas. Jadi kalimat majemuk gitu ya. Ini kan kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk itu ada satu kalimat gitu ya. Dihubungi dengan konjungsi sehingga. Induknya yang mana kalau kita lihat kalimat ini? Yang mana induk, yang mana kalimat? Apa bedanya induk sama anak? Anak tergantung sama induk kan gitu ya. Nah, kira-kira gitu gimana? Kalimat ini mana induk, mana anak? Mahasiswa dapat menggunakan. Ya, ini adalah induknya, ini adalah anaknya. Ya, kalimat ini tergantung pada yang di atas maksudnya ya, karena ada kata sehingga ini. Oke, 47. Oh, jadi kalau anak itu ini ya Pak, yang menjelaskan ya Pak ya? Ya, intinya anaknya itu kalau tidak ada induknya jadi kepotong, rancu. Kalimat itu seperti kepotong gitu ya. Ya. Oh, iya. Anak tanpa induk seperti apa ya? Anak ayam tanpa induknya. Oke. Nomor 47. Nah, ini prinsip kalimat efektif apa yang belum dipenuhi. Masih ingat nggak? Predikatnya belum ada. Predikatnya belum baku ya. Oke. Ini harus diganti nanti. Coba kita lihat dulu. Utuh, sudah ada ya. Subjek ada, predikat ada, tapi belum baku. Itu masalahnya ya. Oke. Sejajar. Ini tidak ada yang tidak sejajar sebenarnya ya. Kemudian ketiga, fokus. Apakah sudah fokus? Coba cek. Apakah subjeknya double atau tidak? Apa subjek kalimat ini? Menurut Anda? Menurut obat-obatan sama dia ya? Dia tidak menyukai obat-obatan yang pahit. Ya. Ini ya. Nah, ini sudah jelas ya, subjeknya dia, bukan obat-obatan lagi gitu ya. Oke, ini prinsip kefokusannya tadi ya, Bu Hesti jelaskan. 48. Mengatakan
Kalau atau bahwa menurut Anda? Bahwa, oke. Bahwa, itu sangat berbahaya. Oke ya, sudah jelas konjungsinya ya. Kapan kita menggunakan kata kalau? Kalau itu kan sama dengan ini ya, bila gitu ya. Coba buat kalimat dengan kata bila atau kalau. Ini juga sering terjadi teman-teman. Jika maka, itu juga sering terjadi dalam penulisan kalimat. Coba teman-teman buat dengan kalimat dengan kata jika. Saya mau dengar kalimatnya seperti apa. Jika saya mempunyai banyak uang, misalkan, apa kalimat selanjutnya? Saya akan Heeh. membeli banyak hal misalnya. Oke. Ya, semoga terwujud lah ya. Ya. Amin. Ya. Nah, apa yang terjadi dalam penulisan? Yang terjadi kadang-kadang ada yang menulis jika saya mempunyai banyak uang, maka kata makanya tuh sering muncul, teman-teman. Nah, ini yang harus kita hindari gitu ya. Karena menjadi tidak logis. Coba Anda tulis nanti ya. Misalkan saya ketik ya. Jika saya memiliki banyak uang, maka saya akan apa tadi? Membeli banyak hal. Membeli banyak hal. Coba kita lihat baik-baik ya. Sekilas kalimat ini logis nggak menurut Anda? Kalau Anda lihat ya. Masih ambigu ya, Pak? Kenapa ambigu? Ada yang tahu Karena nggak? banyak halnya belum tentu apa saja nggak tahu. Ya, kalau itu penafsiran masing-masing lah ya. Sebenarnya intinya ini teman-teman. Kalau kalimat ini, saya pindahkan letaknya di depan kata jika, apakah masih logis atau tidak? Coba Anda pindahkan. Kalau ini saya pindahkan ya. Oh, makanya itu sih ya Pak. Nah, inilah yang sering terjadi dalam penulisan kalimat kita. Kalau dimulai dengan kata jika. Jadi hati-hati ya menulis kata jika, maka dalam sebuah kalimat. Nah, supaya tidak terjadi bagaimana Pak? Ya ini, kata makanya tidak perlu. Kalau saya pindahkan kalimat ini di depan, masih ini oke. Berarti masih jadinya saya akan banyak hal jika memiliki Iya. banyak uang. Iya. Ini kapital ya. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi hati-hati penggunaan kata jika maka. Oke, kita lanjut dulu ya. 49. Nah, ini penggunaan gelar Tuhan. Ini hati-hati nih. Ada yang masih ingat nggak? Apa keunikan penulisan gelar Tuhan? Kapan dia disambung, kapan dia dipisah? Itu aja. Dia disambung bila apa? Kata Tuhan itu diikuti oleh kata apa? Yang Maha Esa. Benar ya? Itu harus dipisah penulisannya ya. Yang Maha Penyayang dan turunan kata-kata sifat. Intinya itu. Misalkan pengampun, penyayang, apalagi pengasih, itu kan kata turunan semua dari kata sifat ya. Kasih, sayang gitu ya. Ampun, itu kan kata sifat semua sebenarnya. Kalau diturunkan itu artinya dia diberikan imbuhan gitu ya. Jadi sayang menjadi penyayang, ampun jadi pengampun gitu ya. Itu harus dipisah penulisannya. Termasuk kata esa. Selain itu harus dirangkai, itu saja prinsipnya. Maha besar, maha adil, maha kuasa itu harusnya dirangkai. Ini prinsip dasarnya. Kecualinya ini ya, yang Maha Esa ya, itu pengecualian. Jadi yang namanya Esa di sini pengecualian ya. Ya. Oke, itu gelar Tuhan ya. Nomor 50, kita lihat. Ada yang tidak baku kata-kata di kalimat ini? Kata apa yang tidak baku? Andal itu jadi andal. Andalan tuh. Cuman andalan. 51 sesuai pasangannya apa? Dengan. Oke. 52. Nah, ini juga nih, lihat nih. Barusan tadi saya bahas apa keanehan dalam kalimat ini.
Kata ini dan kata ini gimana? Ada ini nggak? Yang saya tanda ini ya. Sudah logis atau belum? Jika saya lapar, maka saya makan. Itu logis apa enggak? Kan jika itu tadi nggak Pak ya, kayak jika tadi ya. Apabila Iya. Rapat akan dibatalkan jika hari itu Anda tidak. Apabila hari itu Anda berhalangan hadir, rapat akan dibatalkan. Ya. Jadi kalau kita pindahkan ini di depan pun terdengarnya masih logis gitu ya. Itu saja. Oke ya. Pak, boleh nggak ini dipindahkan ke depan? Boleh saja. Misalkan gini ya. Rapat akan dibatalkan. Iya. Apabila ya hari itu Anda berhalangan hadir. Nah, ini perlu diperhatikan. Penulisan kata Anda itu harus kapital ya. Karena itu kata sapaan. A-nya harus kapital. Mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, mau di atas, mau di bawah harus kapital. A-nya. Karena itu kata sapaan. Oke. 53. Nah, ini juga nih, hati-hati nih. Apa bedanya kata seorang dengan seseorang? Ini harusnya apa? Seorang. Iya, seorang pasien. Harus menuruti petunjuk dokter agar penyakitnya sembuh. Oke. 54. Nah, ini sering terjadi nih. Kalau kita menulis di, dengan, untuk, bagi, di awal. Nah, hati-hati nih. Sering terjadi. Apa subjek kalimat ini? Karya tulis. Harusnya karya tulis ini. Betul. Itu harusnya subjeknya. Betul ya? Subjeknya ada, predikatnya ada, objeknya ada. Sudah. Selesai. Tidak ada unsur kesejajaran, aman ya. Hemat juga sudah, logis juga ya. Nomor 55. Nah, ini juga nih. Ini kalimat majemuk, teman-teman. Kalau kalimat majemuk, ada kata karena di awal, Anda berikan tanda baca nih. Sini. Ini induknya mana, anaknya mana? Kalau dilihat. Induknya pemasukan uang tidak banyak. Induknya ini. Jadi kalimat ini tergantung pada induknya. Gitu ya. Kalau dibalik boleh nggak Pak? Para yatim piatu tidak lagi disantuninya karena pemasukan uang tidak banyak. Ya boleh saja. Itu ya, masih tetap logis maksudnya. Itu ya. Oke. 56. Nah, ini hati-hati nih. Sering jebak juga. Prestasi para petenis Indonesia lebih maju dibanding tahun yang lalu. Pertanyaan saya, yang dibandingkan itu prestasinya atau tahunnya? Prestasi para petenis saat ini. Iya, jadi dibandingkan dengan prestasi tahun lalu. Ya, yang dibandingkan itu prestasinya ya, bukan tahunnya. Intinya itu. 57. Apa pasangan kata disebabkan? Oleh ya. 58. Kata apa tidak baku? Standarisasi ya Pak? Betul, harusnya apa Bu? Standardisasi. Iya, betul. 100 dari bahasa Inggris ya, standardize. 59. Kata apa yang harus diganti? Sanksi. Yes, tuh. Terakhir. Mendapatkan. Ya ini. Iya, 50. Angka ditulis harusnya Pak. Ya. Mendapatkan beasiswa ya dari gubernur. Nah, selesai. Yang ini ada pertanyaan? Ada masih kesulitan menentukan kalimat topik, pengembang dan penutup? Kemarin belum sempat selesai. Belum sempat ya. Itu. Ya, anggap saja ini hadiah lebaran ya. Nanti tolong dikerjakan. Semoga lebarannya lancar, ujiannya lebih lancar gitu ya. Oke, selesai sudah diskusi pagi ini. Ada yang mau tanya?
Ada yang masih belum memahami? Pak, nanti ini rekamannya di-share lagi nggak, Pak? Ya, nanti saya share di channel saya, Bu. Nanti saya Makasih, kirim Pak. linknya ya. Ya. Oke, cukup. Ada yang mau tanya? Ada yang mau menyanyi? Ada yang ini masih tidak jelas kalimat, Jangan paragraf? lupa untuk disiram, Pak, Shopee-nya. Oh iya, nanti ini aja ya, dikirim aja nama ini, ID-nya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada yang mudik kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke. Oke, tetap sehat lah ya teman-teman ya. Semoga nanti ujian tanggal berapa? 24 24 sampai 31 ya. Oh, oke. Iya, 24 sampai 31. Ya, nanti disiapkan saja ya. Semoga lancar. Apalagi internet ini ya. Kita berharap pada internet juga nih jaringan kita ya. Oke. Nah, nanti kalau Bu Hesti tadi masih penasaran ya soal undang-undang tadi, nanti dicari aja Bu ya. Iya, Itu Pak. ada undang-undang nomor 5 kalau nggak salah, tahun 60 kalau saya nggak salah, tentang undang-undang apa? Dasar pokok agraria kalau nggak salah itu ya. Didefinisikan itu. Nah, mungkin kalau supaya tidak lebih Berarti penasaran. undang-undangnya yang salah cetak ya, Pak? Kalau itu saya bisa mengatakan definisinya Bu ya, kesepakatan waktu itu. Seperti ini penjelasannya nih. Oh, oke. Karena didefinisikan Bu. Kalau sudah didefinisikan berarti harus ada pengubahan sampai ke pusat nih. Nggak bisa satu pihak maksudnya ya. Oke, Pak. Ya, itu alasannya. Oh iya. Oke, cukup sudah ya. Ya, selamat melanjutkan bagi berpuasa. Yang tidak puasa ya tetap sehat Pak ya semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, semoga lancar, Makasih sukses. banyak, Pak. Ya, sukses. Tambahannya. Ya, ini buat semua juga lah. Semoga sukses. Amin. Ya, nanti ditunggu ya linknya. Nanti saya upload dulu supaya Siap, bisa dibaca lagi. Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak atas waktunya. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Iya, lain kesempatan. Oke ya, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Ya, pagi, Sampai jumpa. Yuk. Terima kasih, Pak. Bye, Pak. Ya, bye. Makasih, Pak. Ya.